hari ini kita memperingati walaupun sudah telat kata Pak Ketua ya, Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari di sini kita sambut dulu beliau dengan kita bersolawat kepada baginda Muhammad SAW yang nanti akan diajak dan diiringi oleh hadrah dan diajak oleh Habib Ali untuk kita bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW yang merupakan syarat mutlak untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa taala harus tresno, cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa cinta kepada beliau mustahil, semuanya kita dapatkan tidak mungkin. Oleh karena itu mari sama-sama, mari kita niatkan di malam hari ini kita bersolawat kepada baginda Muhammad dengan tujuan dan niat kita yang pertama, taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keselamatan hakiki fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah berkat salat yang kita baca di malam hari ini nanti merupakan salah satu sarana penyebab diangkatnya semua balak-balak yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jambi pada khususnya juga, dan yang ada di dunia ini, dari semua balak-balak berbahaya Allah Subhanahu wa taala, dari semua penyakit-penyakit, dari semua krisis-krisis akhlak dan lainnya, khususnya wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hajat kita yang hadir di tempat ini dan para tetangga-tetangga kita yang ada di tempat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan dari Allah, hajat akhirat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan semua dosa salah kita, dosa salah kedua orang tua kita, anak istri suami kita, dosa salah guru-guru kita, para tetangga kita, kaum muslimin muslimat yang hidup dan yang telah meninggal dunia, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan penyakit-penyakit umat muslim yang ada di dunia ini, baik yang ada di rumah tangga mereka, yang ada di rumah sakit, khususnya keluarga-keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya penyakit hati kita disembuhkan oleh Allah berkat baginda Muhammad, disembuhkan dari iri hati, sombong, mengadu domba, congkak, dan sifat-sifat syaitan yang bercokot di hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicurahkan rahmat oleh Allah, dicurahkan rezeki halal, barakah, manfaat dunia dan akhirat. Dan insyaallah kita kumpul kita di dunia ini sababiah kita kelak kumpul bersama kedua orang tua kita, anak istri suami kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin bersama orang yang paling mulia, orang yang memiliki syurganya Allah, orang yang memiliki syafaat, yaitu baginda Muhammad SAW di syurganya Allah tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kullu salih jamina syana bidakhlah wa ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-munasabah wa ala habibana Ali bin Muhammad bin Hasan Habashi bi qawl sudur bi niyatul qabul bi sirril Fatihah. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajli wa kunu amana billah hasanallah salatullah salam salatullah salam salam
مرحبا شهر مرحبا يا رمضان مرحبا شهر القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر القرآن مرحبا يا رمضان
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب ما قد تواصف الحمد لله قوي سلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجد عظم شانه خلق الخلق لحكمة وتواليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله
أشرف خلقي وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته وسميت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب فماجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فأطعت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتندثر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سروره وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. Turi putih, ditandur ning kebon aku. Not serek tiba nyeplong bengira kembang turi putih ditandur turi
Aminah ibunda Abdul Muttalib kakaknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia Genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka tahun gajah dilahirkan Keturunan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور اشتراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في هذه العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر فرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, sholawat diskors barang 2 jam. Oke. 1 jam untuk tausiah, 1 jam pembagian untuk anak yatim. Soalnya singkatnya makanya di 1 jam waktunya. Ya sebelum tausiah, di sini kesempatan untuk yang bertugas membagikan santunan untuk anak yatim dipersilahkan. Monggo Pak Mulyana untuk mengkoordinir. Yang bertugas diminta untuk lari kecil. Wih, dapes.
Alhamdulillah untuk santunan anak yatim sudah selesai. Bagi yang tidak dapat berarti Anda belum beruntung. Yang sudah dapat yaitu rezekinya. Makanya inilah Islam itu menunjukkan bahwa seorang yatim, seorang anak yatim itu dalam Islam masih dipedulikan, masih diperhatikan. Jadi insya Allah Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga semua hal dalam aspek kehidupan kita diatur dengan sempurna di dalam Islam. Bahkan sampai penyantunan anak yatim, penyantunan untuk pantai jumbo, ya orang-orang tua, fakir miskin, semua diatur oleh Islam, menunjukkan bahwa Islam haruslah menjadi orang yang dermawan. Bagaimana dermawan? Bisa dermawan kalau orang tersebut mau berusaha, tidak harus kaya. Nek kita disugih orang sedekah. Ya, sedekah itu kalau kita mau usaha insya Allah bisa sedekah. Itulah ajaran dalam Islam, dan budayakanlah kita peduli kepada orang lain, karena Rasul mengatakan khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan sehingga mau wong liya, bikin sebagai manfaat untuk orang lain, itu sebaik-baik manusia. Ya, insya Allah dari anak yatimlah kita dididik oleh baginda Muhammad untuk menjadi orang peduli kepada orang lain, dan ini insya Allah akan menjadikan kesadaran setiap umat Islam yang ada di Jambi, yang ada di Indonesia, dan yang ada di dunia, insya Allah peduli dan gemar untuk bersedekah, insya Allah, dan menjadi makmur Indonesia, makmur Islam pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang waktu saya untuk tausiah karena kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Mari kita sama-sama mempelajari sedikit tentang Isra dan Mi'raj yang kaitannya bukan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya, karena kalau itu wis urna krungu. Perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, dari Palestina sampai ke langit, itu kita sudah banyak mendengarnya. Tapi ada satu peristiwa yang lebih mulia lagi, termasuk mulianya azan istilah itu, kaitannya dengan keyakinan dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini satu amal perbuatan baginda Muhammad yang terjadi pada baginda Muhammad yang harus kita imani, harus kita yakini, karena yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu ini semua dari Allah, berarti kita wajib yakin. Kalau kita wajib yakin, berarti kita wajib mengimani Isra dan Mi'raj tersebut. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk iman kepada Al-Quran. Sedikit Isra dan Mi'raj sendiri pun Allah abadikan di Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 1 yang sering kita mendengarkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila akhir ayat sampai selesai. Itu tadi di ayat 1 wajib kita imani sebagai iman kita kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitan keimanan diantaranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang akan mulia di dunia, mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa tersebut Allah muliakan setiap manusia yang beriman kepada Allah. Sebagai salah satu contoh, di waktu baginda Muhammad SAW naik ke langit demi langit sampai ke langit ke-7, di satu titik langit Rasul mendapatkan salah satu bau yang bersumber dari satu makom. Ya, ini terjadi di Isra dan Mi'raj. Di waktu di langit Rasulullah mencium satu bau harum yang dicarinya bersumber dari satu makom, satu kuburan satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di waktu itu Rasul menanyakan kepada Jibril, ya Jibril, ini bau apa? Ini harumnya harum apa ini? Tidak pernah kucium sebau ini, seharum ini bau apa? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini bau makom seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makom siapa? Makom Sayyidah Masitoh, seorang tukang sisir, seorang sebagai budak daripada Fir'aun yang suka merias putra Fir'aun. Ya, di situ bau harumnya itu di langitnya Allah terjadi di zaman Nabi Musa, dan di waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj mencium bau harumnya makom daripada Sayyidah Masitoh. Karena apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ceritanya, Masitoh adalah seorang petugas yang ditugaskan atau seorang pembantu yang membantu di rumah tangga daripada Fir'aun, seorang manusia yang toghol, yang ingkar kepada Allah, manusia yang angkuh, manusia yang sombong, manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu wahai manusia. Jadi ngaku Tuhan, Fir'aun ini ngaku Tuhan. Karena apa? Allah memberikan istijrah, cobaan kepada Fir'aun. Apa yang menjadi kehendak Fir'aun, apa yang diinginkan oleh Fir'aun selalu terwujud. Batin berarti kepengen ini wujud. Cuman dulu belum ada Innova, nek kepengen dua ada Innova, batin Innova itu tadi Innova. Di zaman Fir'aun belum ada Innova dan batin Innova. Jadi apa yang diharapkan Fir'aun dan tiga apa? Tuh, aku top aku. Tidak sampai situ kok. Fir'aun ini seorang manusia yang tidak pernah sakit. Orang tahu loro, belas Fir'aun itu. Jangankan kok kanker ya atau sakit liver, masuk angin tidak pernah, batuk tidak pernah, panu pun tidak tahu Fir'aun itu. Sehingga apa? Loh, aku rata loro. Saya terus, nah akhirnya karena tidak pernah sakit jadi sombong, karena apa yang diharapkan jadi wujud semua. Hei manusia, anna rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu, kowe wajib nyembah aku kabeh. Nek orang tak boleh langsung. Itu Fir'aun. Nah, di zaman Fir'aun itu ada beberapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak sepengetahuan Fir'aun. Di antaranya Sayyidah Asyah. Siapa Sayyidah Asyah? Yaitu istri Fir'aun sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditutupnya tidak ditunjukkan kepada Nabi, kepada Fir'aun, takut dibunuh. Yang kedua Masitoh, seorang tukang sisir, seorang yang tugasnya mendandani, bedai, mukuri anaknya Fir'aun. Yang ketiga Hazakil, seorang laki-laki yang menjadi budak yang dipiara sama Fir'aun dari kecil. Hazakil namanya. Yang mana akhirnya Hazakil ini dipiara sama Fir'aun dan Masitoh dipiara sama Fir'aun, akhirnya dinikahkan oleh Fir'aun antara Hazakil dengan Masitoh. Nah Hazakil ini termasuk tangan kanannya Fir'aun, tapi beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Nabi Musa. Setiap ada masalah apapun Hazakil dimana Fir'aun dijak air rembukan dikit biar nanti gini. Cocok tidak kamu? Apa saja cocok tidak? Ini Hazakil sebagai tempat untuk sharingnya Fir'aun. Sekali waktu terjadi pertengkaran, percekcokan antara Hazakil dengan Fir'aun. Gara-gara apa? Gara-gara Fir'aun ini paling senang ngumpulkan tukang sihir. Jadi kerajaannya isinya tukang sihir jutaan. Wis luar biasa. Sekali waktu ada tukang sihir yang sudah mulai murtad dari Fir'aun, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sihir tadi nyihir, ya wujudnya ulo dadi ulo, wujudnya batu dadi batu. Ini tukang sihir. Sekali waktu ada satu yang ingkar kepada Fir'aun. Terus akhirnya di situ bertengkar antara Fir'aun dan Hazakil, karena Hazakil dikatakan Hazakil itu tukang sihir yang murtad, gorine tak belai, tak bunuhnya. Oh jangan, wah bertengkar. Akhirnya tetap dibunuhlah tukang sihir tadi oleh Fir'aun. Karena kecilnya Fir'aun tidak nurut dari Fir'aun, dibelai. Akhirnya terjadi pertengkaran oleh Fir'aun antara Fir'aun dan Hazakil. Yang pada akhirnya Fir'aun curiga, ojo-ojo Hazakil sudah kena
virus tapi bukan corona. Virus iman kepada Allah, iman kepada Musa. Dipanggilnya, "Hei Hazaki, sik tak tau kok iki, kowe ndek ben kok mbek aku kok saiki ora ngono kan ngopo. Ojo-ojo wis murtad sama aku." Nggih, leres. Kula yakin mbek Gusti Allah. Kula yakin mbek Nabi Musa. Loh, berarti kowe mulai murtad mbek aku. Nggih, kula murtad kali jenengan. Tuhan kula nggih Tuhan jenengan. Allah Subhanahu wa taala tidak terima Fir'aun. Karena diduakan sebagai Tuhan, tidak terima panggil anak buahnya bertentara. Anak buahku bertentara, Hazaki tangkap dan pentangan tengkuit. Disalib di pohonan, tangan kanan sebelah sana, kaki kanan kaki kiri, pantat gitu, ditusuk-tusuk pakai panah, pakai tombak sebanyak kurang lebih hampir 100 tusukan di badannya, yang akhirnya Hazaki meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terbunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah itu, setelah meninggal masih dipandang, masih toh dipanggil, masih toh tak dibina. Ini loh bojomu, wis mulai murtad ya aku. Lihat ini suami kamu sudah murtad kepadaku, hasil semacam ini. Aku mau tanya, bagaimana dengan kamu? Tidak apa-apa, dia ini syahid, mempertahankan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang selamat di akhiratnya Allah, bahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tambah ngamuk Fir'aun. Ternyata kowe iki ya ngono ya Mas. Kamu itu semacam itu. Sedih. Akhirnya sedih. Si Masitoh ini datang kepada Siti Aisyah, cerita kepada Aisyah, "Duh Siti Aisyah, sebagai bosku perempuan, bagaimana keadaan suami saya ini kok semacam itu? Aku kesian, sedih aku melihatnya." Apa kata Siti Aisyah? "Wahai Masitoh, pasrahkan kepada Allah Tuhan kita. Pasrahkan kepada Allah Tuhan kita yang akan menyelamatkan suamimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia sengsara di dunia, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala karena meninggalnya mempertahankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Di situ masih tahu bahwa Aisyah sekarang ternyata juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Masitoh dan Aisyah ini sama-sama menyembunyikan imannya di kalangan kerajaan Fir'aun ini untuk menyelamatkan iman takwanya, karena Masitoh punya anak 3 yang masih kecil yang akan dibimbingnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang berapa waktu, sekali waktu Masitoh bertugas menyisir putri daripada Fir'aun. Waktu menyisir ternyata sisirnya jatuh. Tiba nah, waktu ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Kaget. Masitoh, kamu nyebut apa? Siapa Bismillah? Siapa nama dengan nama Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu itu ayahku? Oh bukan. Tuhanku dan Tuhan ayahmu Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak bilang ayahmu, sampaikan pada orang tuamu, pada ayahmu, aku tidak takut, aku takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu dibunuh, tidak apa-apa, tidak dibunuh pun saya juga meninggal dunia. Tidak takut dibunuh saya, yang penting bertahan karena Allah, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Fir'aun. Wahai ayah, ternyata Masitoh ini juga sama seperti suaminya. Seperti Hazaki, dia punya Tuhan, menyebut Tuhan selain engkau, yaitu Allah katanya. Bukan ayah sebagai Tuhannya. Bagaimana ayah? Ini harus dihajar dia, harus diberi hukuman kepada Masitoh. Betulkah itu? Betul, dipanggil Masitoh. Wahai Masitoh, anakku menceritakan begini-begini, betul? Betul. Betul aku menyebut Bismillah dengan nama Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Bukankah aku? Bukan. Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Engkau diciptakan oleh Allah dan aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan kita semua. Kamu mulai ingkar kepadaku, aku ingkar kepada kamu, wahai Fir'aun, bahwa kita semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Aku bunuh kamu, tidak masalah, tidak dibunuh sekarang, besok pun aku juga meninggal karena Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun marah, dipanggil para tentaranya. Anak buahku ini, siapkan bejana, jipuk panci yang paling besar,
diisi minyak penuh dan hidupkan api supaya mendidih minyak tadi itu, supaya mendidih minyak tersebut. Bakar. Sambil menunggu pendidihnya ini tetap disoal sama Fir'aun. Hei Mas Ito, coba sebut siapa Tuhanmu? Aku atau Tuhan yang kau sebut? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dipaksa untuk menyebut Tuhannya Fir'aun, tetap tidak mau. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sebelum kau masuk ke bejana ini siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah marah Fir'aun, tambah nesu. Akhirnya minyak tadi mendidih, mulai mendidih. Mas Ito, ini minyak sudah mendidih. Kamu tidak menyebut aku sebagai Tuhanmu, aku masuk ke dalam bejana ini. Allah Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeyel si Mas Ito ini, mempertahankan imannya. Mas Ito berdiri dengan 3 anaknya. 2 masih kecil, masih umur sekitar 7 sampai belasan tahun. Yang 1 masih kecil, masih digendong oleh Mas Ito, belum bisa bicara, masih bayi anak tadi. Tanya, hei Mas Ito, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei pengawal, angkat anaknya, masukkan ke bejana minyak yang panas tadi. Diangkat anaknya, dimasukkan di depannya ibunya. Ini anak dimasukkan ke minyak yang panas, disaksikan mata ibunya menyaksikan anaknya dibakar, sehingga anak tadi hangus terbakar dengan minyak tadi. Masih tahu kau lihat anaknya? Nasib kalau engkau ada makan aku sebagai Tuhanmu, ini nasibnya. Bagaimana? Masih berubahkah aku atau masih bertanya atau berubah kau dengan Tuhan aku? Allah Tuhanku dan Allah Tuhanmu. Baik pengawal, anak yang kedua masukkan lagi. Dimasukkan anak kedua, masuk lagi ke dalam bejana tadi. Dibakar lagi sampai kedua. Bagaimana ya Mas Ito? Tetap engkau ingkar kepadaku, ya Tuhanku adalah Tuhan Allah dan Tuhanmu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kamu masuk sekarang. Sekarang jatah kamu masuk. Masih bingung. Bingung karena apa? Anak kecil ini lagi menyusu kepada ibunya. Bingung, dia masuk tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang digendongnya yang lagi menyusu dikasih kepada Allah karomah sehingga mengatakan, wahai ibu, pertahankan imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdua masuk ke bejana, kita akan selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan gentar kepada Fir'aun. Allah lah yang patut kita sembah, Allah lah sebagai penolong diri kita. Ini bayi yang ngomong. Akhir Mas Ito mengatakan, oke, aku masuk, tidak perlu mengawalmu, aku masuk sendiri. Menggendong ayah anak bayi tadi, langsung masuk. Tiga-tiganya, akhirnya anaknya 3 dan Mas Ito terbakar di minyak itu. Begitu Mas Ito masuk, selang beberapa saat tercium bau harum yang tidak bisa hilang selama kerajaan Fir'aun itu ada, yang sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya dicium oleh baginda Muhammad di waktu Isra dan Mi'raj. Karena apa? Karena mempertahankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibakar nih. Disuruh lihat anaknya dibakar, dirinya dibakar, suaminya ditusuk-tusuk dengan pedang, dengan panah, berpuluh-puluh sampai ratusan, meninggal semacam itu, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah bagaimana dengan diri kita di waktu kita tidak punya apa-apa, kira-kira bertahan iman atau tidak? Apa sisi wah kepepet? Nah ini yang perlu ditanyakan. Jadi Isra dan Mi'raj ini kaitan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ikut Isra dan Mi'raj, mendengarkan cerita tidak tambah bertakwa, keliru. Karena kaitannya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki Allah yang jamin, seperti tadi malam saya mengatakan bahwa Allah itu menjamin dunia kita. Allah menjamin keselamatan kehidupan kita di dunia oleh Allah, tapi Allah tidak menjamin akhirat kita. Dunia dikasih oleh Allah, dijamin, dibagi oleh Allah masing-masing, tapi akhirat Allah tidak menjamin. Kira-kira kalau Allah menjamin dunia, tidak menjamin akhirat, mana yang Anda kejar kira-kira? Mas Mufti menjamin yang datang acara malam hari ini diberi makan misalnya.
dikasih amplop satu orang 1 juta 1 juta. Sama Mas Mukri tidak menjamin nek motornya hilang orang urusan. Kira-kira apa yang Anda jaga? Motornya atau nunggu amplopnya? Nunggu secara pasti. Yang ada jaminan yang kita jaga. Allah pun semacam itu. Nek sudah dunia dijamin Gusti Allah, ojo bingung, ndak perlu mumet, pasti dapat. Akhirat ndak nentukan Allah, boleh dewe-dewe. Wis tak siapke swarga, tak siapke neraka, memilih Mas. Makilih Bu, ini Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan purun milih swarga, ya monggo sami-sami sholat, sami-sami terus, sami-sami ibadah, tuminta kang sae berbuat kebaikan, datang pengajian, ngeterke zakat, sedekah. Ini kalau orang masuk surganya Allah. Nek kepengin neraka, rasa sholat, rasa ngaji, rasa sedekah, rasa zakat, duduk ongkang-ongkang tenggriya tok, melek moto nganti turu meneh, wong lungguh tok kalih ngopi ngerokok, nikmat rokok itu. Nah, tinggal milih. Orang yang beriman itu pasti mencari akhiratnya Allah karena dia dijamin oleh Allah. Nek doyo dijamin. Contoh ngene mawon, bukti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dalu niki ngaos paling boten angsa dus. Dus itu nek pas delalah, nek orang Covid biasa isine iwak ingkung. Ya, ayam goreng, nasi, lalapan, sambel. Sok kadang ditambah lagi pakai agar-agar. Nek orang Covid. Lain nek Covid mungkin arem-arem berubah sedikit. Ini kan jaminan. Oh neng roti nih, neng buahnya, nah dijamin datang malam berarti ada yang buat makan malam. Oh berarti neng ngaji itu terus. Sesuk-esuk enak pengajian dia tak teko esuk tak ajak teko pengajian esuk teko nek berarti sarapan itu seneng ngaji. Awan enak pengajian lagi teko awan makan siang dari pengajian dijamin. Bengi pengajian itu meneh dijamin. Dapat makanan, dapat makanan dijamin dunianya. Panitia nggak jamin jenengan. Nah, kalau dunia dijamin semacam ini, Anda cari pagi, siang, sore, malam buat cari dunia terus, mikirkan dunia dan mikirkan akhirat, hati keliru. Dunia cuma sebentar, di dunia ini mampir ngombe. Tidak ada yang kekal, di dunia tidak ada. Dunia fana, sebentar kita tinggal. Orang yang kaya raya miliarder, punya mobil 10 misalnya, jamnya 1 jam, punya jam 50, 1 jam harganya 10 juta misalnya. Waktu meninggal tidak ada pelebusan mobilnya orang ini. Ahli warisnya langsung ini jatahku kok dikubur bareng dia bapakku. Ojo no, jamnya bawa sini, HP-nya bawa sini. Orang sugih meninggal pun juga pakai kain kafan tok. Lanang paling banter 9 meter, nek perempuan paling banter 14 meter. Wih mentok wis. Tur ya tidak boleh ada tulisan dikek mote-mote ya, dipayang bordil tidak boleh. Jadi tidak ketok. Wong sugih ora sugih terus mati lagi blas padha. Nah, kalau dunia tidak kita cari, kita pakai, tidak kita bawa mati, digolek banget dan yang akhirat. Nah, yang kita tuju itu akhirat. Makanya alhamdulillah untung umat Islam ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari ada adzan 5 kali kelingan Gusti Allah. Bisa lumayan alhamdulillah. Wes aku melu Gusti Allah kowe kelingan Gusti Allah adzan tok beradzan salat wis cukup. Wis lumayan. Karena akhirat ini yang akan kita tuju tidak ada yang jamin. Nah, berarti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masito, berapa jarak Nabi Musa sampai Nabi Muhammad? Berapa ratus tahun? Tapi aroma sedapnya kuburan yang Masito itu tercium dari mulai Nabi Musa sampai Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Bayangkan indahnya semacam kan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin orang-orang yang ada di acara malam ini, yang di Muaro Jambi, yang ada di Jambi Kota, yang ada di mana pun, saya yakin kalau Anda meninggal pun saya yakin baunya harum kuburan Anda. Amin. Dikembang, kayak kembang.
harum. Nah, harum nama inilah yang bisa kita bawa kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj malam hari ini yang harus kita tanamkan, berarti selepas dari tempat ini takwa kita harus bertambah. Makin kuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini dikenang sampai akhirat, besok dikenang oleh Allah, dikeringat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan mata bahwa masih toh tidak selamat dibakar, tapi bau harumnya sampai Rasulullah pun selama sekian ratus tahun masih tercium bau. Berarti kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganjaran baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih toh yang umatnya Nabi Musa, apalagi kita umatnya Rasulullah, lebih dari itu kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Imam Ghazali, kita lihat Syekh Abdul Qadir Jilani, kita lihat Syekh Khalil Al-Baghdadi, kita lihat Syekh Hasyim Asy'ari dan para wali-walinya Allah, umat baginda Muhammad terdahulu sampai hari ini masih dikenang oleh orang. Bahkan amalnya, perbuatannya kita dipakai oleh orang zaman sekarang. Kita bayangkan, tidak kalah dengan umat Nabi Musa, karena kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baik terus dikenang sampai kiamat. Tidak baik disufur ke dan cepat tempat dunia. Itu biasa. Nah, kita alhamdulillah masih ada kesempatan untuk dekat kepada Allah, masih ada dekat waktu, masih ada dekat kepada Allah, kesempatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan berkat pertemuan semacam ini iman kita selalu bertambah. Mendengar azan, iman kita bertambah. Mendengar nasihat orang baik, iman kita bertambah. Melihat orang alim, ulama-ulama Allah, melihat para guru-guru kita, iman kita bertambah. Itulah yang kelak akan menjadikan diri kita selamat sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di akhiratnya Allah, dan di surganya Allah kumpul bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kaitan dengan Isra dan Mi'raj, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakmurkan majlis taklim semacam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, di kota-kota kita, di negara kita Indonesia khususnya, dan semua kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuang, dijauhkan corona daripada orang-orang Islam, dijauhkan corona daripada dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan orang-orang yang ada di dunia ini orang-orang yang sadar akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hidup selamat di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah sebagaimana telah berikan kepada kita barakah berjumpa dengan Rajab dan Syaban, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang dengan iman takwa kita sempurna, iman takwa kita kuat, sehat zahir batin kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam meningkatkan sholat kita, meningkatkan dalam tarawih kita, meningkatkan dalam membaca ayat suci Al-Quran kita, meningkatkan daripada ta'lim kita, dan insya Allah jadi diri kita orang-orang yang dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tergolong orang yang dapat iktik minan niran ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا وأدبنا ويسعى رزقنا الحسية والمعنوية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا رب الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alangkah indahnya hidup ini, andai betapa wajahmu, dan pasti air mataku karena pancaran Ya Rasulullah, ya Habibullah,
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين Sebelum halqiah, saya mau memberikan hadiah kepada yang bisa menjawab, tapi angkat tangan. Kalau ndak angkat tangan jawab, saya kasih denda 1 juta. Jadi sportif. Nek angkat tangan tak kayak hadiah, nek tidak angkat tangan jawab kudu bayar denda 1 juta. Siap? Pertanyaan pertama. Kaitan cerita saya tadi. Sebutkan 3 nama orang yang di zaman Fir'aun yang beragama tauhid, agama Islam. Angkat tangan. Wah, berarti tadi pas tak cerita ini mau turu kabeh. Ngerti tak tinggal melayu mulai. Saya ulang lagi. Sebutkan nama 3 orang yang sebut di cerita saya tadi. 3 orang yang memeluk agama tauhid, agama iman kepada Allah dan pada Nabi Musa. 3 orang. Angkat tangannya yang bisa. Wih, angkat tangan. Duh, nyebut sih, ojo nyebut. Sayuto. Angkat tangan. Ayo ojo. Angkat tangan ini kira yakin. Ya. Sebentar, ibu itu coba. 3, 1 bayar 500.000 ke saya. Coba. 100 lawe. Turun, enggak dengar saya. Siapa? Ya. Ya, Esa. Terus. Nah, salah. Ayah. Siapa? Sebentar. Ali. Siapa? Azahir. Habib Bidin Azahir. Wes keliru. Yang putih satu. Ayo, Siti Nurhaliza, pacarku. Wah, aja. Ayo angkat tangan. Yang putri. Mas, ibu-ibu semuanya dipatok buah dok berat. Mulai besok ibu-ibu nek ngaji, mohon maaf ditambah membawa sangu, tambahannya apa? Membawa telinga 3 lagi. Oh iya no. Ya, tidak bisa ibu-ibu. Ayo. Siapa? Wis, gak ganggu. Enggak angkat tangan sopo. Yang belakang, ayo. Coba ibu itu. Terus, siapa? Fitria. Oh, Fitria baru. Buri. Sebentar ya. Siapa? Suriah enggak ada, Suriah itu. Sebentar, angkat tangan 1 juta. Ibu yang pakai udung warna seperti baju saya kena 1 juta. Ayo, orang angkat tangan dulu. Ayo coba. Si Jine siapa? Fahmi. Mana ibu ya? Siapa? Harizan, salah. Wis, tutup. Sudah kebanyakan jawab keliru kabeh. Ternyata coba anak kecil. Sebut. Siti Harizan. Yang mana Bang? Batik. Ini cepat Ya. sebut. Siapa namanya Edi? Terus? Asikil. Hah? Buspatul Asyikil. Siapa lagi tadi coba? Tidak. Sebentar mas. Ayo, itu adik yang keras. Kalau udah keras dibayar 500.000. Yang keras, maju. Nah, maju. Kalau kecil maju, ya. Kalau besar mundur. Maju.
tidak cedek. Ayo sebut yang jelas. Ayo. Hasito, Terus. Hazikir, Terus. Hasia. Ya. Siti Masito, Siti Asia dan Hazakil. Diingat-ingat. Ojo Fahmi sih dingin-dingin. Ini hadiah. Lanjut. Pertanyaan kedua ini takutnya sing mudeng paling wong bahar. Tak tahu siapa istri Habib Ali kan sebetulnya bahar dok. Istri Habib Ali. Sekarang pertanyaan kedua. Ya. Tadi Habib Ali bagus sudah. Putra Rasul ada 7, laki-laki 3, yang wanita ibu dari yang ibu Khadijah punya anak 6, ibu yang satu punya anak 1, jadi 7 itu dari 2 ibu, yang 6 putra dari Siti Khadijah, yang 1 putra dari siapa dan nama anaknya siapa. Angkat tangan nek ora sak yuto. Iya. Wah. Nah ini bukan lepas dari apal dan apal kudu ini tes kanjeng Nabi Muhammad jenengan duwe pacar ya, ini contoh. Kalau orang cinta, misalnya sekarang Mas Burhan punya pacar ya, orang dari misalnya dari dari Palmerah namanya Siti Masitoh misalnya. Itu karena pacar sama Siti Masitoh, Mas Burhan ini kenal wong tuane sapa, ponakane sapa, tonggone sapa, RT-ne sapa mudeng gitu loh. Ini orang cinta. Lah jeneng aku cinta kanjeng Nabi Muhammad, anake jenenge sapa ora kertes sih. Wah. Hapus aku rada anyel iki. Wis Mas Burhan yang ngono ora apal. Kenale mbek wong Palmerah tok model Mas Burhan. Salasari. Ada 6 putri, ada 6 putra daripada Siti Khadijah. Ada lagi 1 dari ibu yang lain. Siapa nama ibunya dan siapa nama anaknya? Saya, ayo. Mana ibu-ibu? Ayo. Ayo Bu. Maju Bu, maju. Ya, selesai. Nama ibunya yang 6 dari ibu Siti Khadijah. Kalau yang 1 nama dari ibunya Siti Maria Al-Qibtiyah. Ya. Nama anaknya Ibrahim. Nah, Ibrahim. Mau tahu dalilnya? Mau tahu? Hafalkan aja ini buat pujian di masjid. Putra putri Nabi dari Khadijah, Sayyid Ibrahim dari Maria, 9 istri yang ditinggalkan, kenalilah dengan penuh cinta. 9 istrinya terakhir. Istrinya Rasulullah itu ibunya orang-orang mukmin. Jenengan kudune hafal nama ibunya orang mukmin. Yaitu 9 istri yang ditinggalkan. Berarti setelah Rasulullah meninggal itu ada 9 istrinya. Kalau Rasulullah masih hidup ditinggal 2 istrinya, ada Sayyidatuna Khadijah. Yang 9 siapa nama istrinya Rasulullah? Totalnya semua istrinya Rasulullah itu ada berapa? 11. Iya kan? Ini kekhususan loh, nggih. Jangan terus kita wah laki-laki 11 derek sunah kanjeng Nabi ngawur. Itu kekhususan Nabi Muhammad.
Kalau umat Nabi Muhammad hanya dibatasi 4 saja bagi yang mampu. Kalau nggak mampu 1 sampai mati. Siji urung entuk bayang Burhan lagi. Siji urung. Saya sudah kesini 4 kali, Mas Burhan belum dapat. Acur. Mudah-mudahan besok yang kesini lagi Mas Burhan. Amin. Sing dongake untuk ini kabul. Amin. Ini berarti ini Habib Ali sudah 4 kali kesini, Mas Burhan tetap belum, berarti termasuk orang yang Koma. jomblo. Ya, sudah salah wasi. Ya, langsung. Ya sudah. Ya sudah. Sekarang berarti dimasukkan ke kas. Ya, bismillah. Diam. Mahina Mas Burhan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرب ونعطي هذا الحبيب على السماوات والأرض وفينا بترحيب وانظر للجود إلهي على الوجود تسيدا والإنسان الملائكة بتبشير العالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان والقدرة الكشفت هذا المستور ليبلغ زادرا في عالم الدور نورا فألق كل صلى الله نور عليه وانفض الحمد حكمه على من أضل عن نعمه من غاس الأمة ينظر عند هذه أمة تانيسا للجناب المسعود ومشاركة في هذا السمات الممدود فقدر بتقي الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فالقدس الكمال من نور عن أمون وبرز حامد المحمود وعننا لله من تعظيم سجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام